Selamat datang di channel YouTube Mood Farm. Video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis hewan kurban menurut ketentuan Islam. Syarat sah hewan kurban. Jenis hewan kurban apa yang sesuai dengan ketentuan Islam? Ada banyak jenis hewan ternak yang biasa dikonsumsi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak semua hewan ternak dapat dikurbankan. Lalu bagaimana kita memilih hewan kurban yang tepat? Mengetahui jenis hewan kurban yang boleh disembelih sangatlah penting. Pasalnya, hal ini akan mempengaruhi apakah ibadah kurban kita sah atau tidak. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan, kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Qs. Al-Hajj ayat 34. 1. Domba sebagai salah satu jenis hewan kurban. Dalam sejarah peristiwa kurban, Nabi Ismail ditukar oleh Allah dengan hewan domba, saat hendak disembelih oleh ayahnya, yakni Nabi Ibrahim. Domba termasuk dalam hewan yang dapat dikurbankan, namun minimal telah berusia 1 tahun atau telah berganti gigi. Jika belum sampai 1 tahun usianya, atau belum berganti gigi, maka domba tersebut belum boleh dikurbankan. 2. Unta berusia minimal 5 tahun. Hewan unta mudah sekali ditemukan di daerah Jazirah Arab. Selain dimanfaatkan sebagai kendaraan, unta juga dapat dijadikan hewan kurban. Namun, batas usia untuk menjadi hewan kurban adalah 5 tahun. Harga hewan unta terbilang cukup mahal. Oleh sebab itu, membeli hewan kurban unta dapat dilakukan secara kolektif. Untuk 1 ekor dapat patungan dari 7 atau 10 orang. 3. Sapi atau kerbau dapat dijadikan hewan kurban. Sapi dan kerbau merupakan 2 jenis hewan yang berbeda, namun satu jenis keluarga. Masuk ke dalam klasifikasi hewan familia Bovidae, namun berbeda spesies. Perbedaan sapi dan kerbau terlihat dari ciri-ciri fisiknya. Sapi memiliki tanduk yang lebih pendek, warna tubuhnya beragam. Ada coklat kemerahan, coklat tua, coklat muda, putih, hitam, dan ada yang bercorak. Sedangkan kerbau memiliki tanduk yang lebih panjang dan melengkung, mengarah ke samping hadap belakang. Tubuhnya lebih pendek, namun lebih kekar. Warnanya cenderung gelap, abu-abu sampai hitam. Sapi jauh lebih populer untuk dijadikan jenis hewan kurban yang dipilih, dibandingkan kerbau. Namun keduanya boleh dijadikan hewan kurban minimal usia 2 tahun. Sama halnya dengan unta, sapi dan kerbau dapat dibeli dengan cara kolektif sebanyak 7 orang. 4. Kambing paling banyak dipilih. Kambing merupakan salah satu jenis hewan kurban yang paling banyak peminatnya. Pertama karena mudah ditemukan, banyak juga orang yang menyukai rasa daging kambing. Kambing yang boleh dikurbankan minimal memiliki usia 2 tahun, dan tidak bisa dibeli secara kolektif. Jenis hewan kurban harus memenuhi syarat sah berikut ini. Unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing merupakan jenis hewan kurban yang dapat disembelih saat Hari Raya Idul Adha. Namun, sahabat juga perlu memperhatikan apakah hewan yang dikurbankan telah lolos syarat sah binatang kurban. Pasalnya, tidak semua kondisi hewan ternak dapat dikurbankan. Berikut ini adalah syarat sah binatang kurban. Hewan kurban yang disembelih adalah binatang ternak terdiri dari domba, kambing, unta, sapi, dan kerbau. Bukan binatang ternak unggas ataupun berjenis ikan. Usia hewan telah mencukupi sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan, yakni antara lain. Domba minimal berusia 1 tahun atau telah berganti gigi. Kambing minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga dari usianya. Unta minimal berusia 5 tahun, dan telah atau sedang masuk ke tahun ke-6 dari usianya. Sapi atau kerbau minimal berusia 3 tahun, dan telah masuk tahun ketiga dari usianya. Bebas dari cacat fisik ataupun cacat mental. Hewan kurban yang disembelih telah resmi menjadi milik pekurban.
Bukan hewan curian, bukan pula hewan liar yang tidak jelas statusnya. Bila hewan mengalami cacat tidak boleh dijadikan kurban. Dalam sebuah riwayat hadits Nabi yang disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dikatakan, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. 1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. 2. Sakit dan tampak jelas sakitnya. 3. Pincang dan tampak jelas pincangnya. 4. Sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Dalam hadits tersebut dijelaskan, bahwa jenis hewan kurban yang mengalami kecacatan tidak sah untuk disembelih. Walaupun usianya telah mencapai angka yang cukup, namun bila mengalami kecacatan seperti yang telah dikatakan dalam hadits, maka hewan tersebut tidak dapat dijadikan binatang kurban. Cacat yang dapat menyebabkan tidak sahnya hewan ternak untuk dijadikan binatang kurban yaitu buta, sakit parah, pincang, dan sangat kurus atau lemah hingga tidak terlihat memiliki sumsum tulang belakang, hewan yang terputus sebagian atau seluruh telinganya, serta hewan yang terputus sebagian atau seluruh ekornya. Adapun ada sifat cacat pada binatang kurban yang hukumnya makruh, boleh dikurbankan namun lebih baik tidak dijadikan binatang kurban, yaitu cacat karena tanduk pecah atau patah, giginya pecah atau patah. Untuk memastikan jenis hewan kurban yang akan disembelih tentu membutuhkan waktu dan kontrol ketat terhadap perkembangan hewan kurban yang selalu mengontrol kondisi hewan kurban yang akan disembelih, agar kualitasnya terjaga dan dagingnya sehat saat ditebar kepada kaum fakir dan miskin. Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar kecuali mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya. Dan pahala kurban yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban. Hari Al-Hakim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Yang sudah menonton jangan lupa subscribe, like, komen dan share, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.